Satu maksud tujuan saja, mencari mengharapkan keridhaan Allah. Dengan apa? Dengan thalabul ilm, menuntut ilmu, mengkaji ayat Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan silaturahim. Baik, yang pertama saya ingin mengingatkan untuk diri saya, buat kita bersama dalam mensikapi media sosial. Ternyata tepat sekali ketika Rasulullah SAW menyatakan kafa bil mari isman au kadiban. Fima ma'nahu. Cukuplah seseorang itu dikatakan dia berdusta atau berdosa, atau sebaliknya cukuplah seseorang itu berdosa dan berdusta atau berdusta jika dia menebarkan sesuatu berita yang dia sendiri aslinya nggak ngerti yang sebenarnya. Terus gimana? Yang kita yang nggak lepas dari HP kok. Kalau kita tahu berita itu buruk, maka dua hal kita ucapkan. Na'udzubillah min dzalik dan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Satu. Sebab ketika kita tidak melafaz na'udzubillahi min dzalik atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khawatirnya kita terkena penyakit ain. Penyakit ain itu adalah penyakit yang disebabkan oleh mata. Dikarenakan apa? Dikarenakan bisa bentuknya riya, sombong, sum'ah, atau hasad, iri, dengki, benci, dendam. Contoh, mungkin sekilas wajar-wajar saja suami istri memposting kemesraan dia dengan istrinya, dengan suaminya, atau dengan anak. Tapi memang niat nawaitunya pingin dikatakan wah, pingin dipuji, pingin disanjung. Artinya riya ataupun pamer atau kesombongan. Maka penyakit ain itu bisa mengenai orang itu, pelakunya atau yang melihat. Maka penyakit ain itu bisa terjadi dikarenakan, bisa karena kesombongan, bisa ujub, bisa riya, atau karena kedengkian. Contoh, kita ngeliat ini kurang ajar, ini emang orang, melontarkan kata-kata yang buruk tanpa disadari kita terkena penyakit ain dan itu berdosa. Kok ya hebat banget Nabi ya Rasulullah. Tadi cukup seseorang dikatakan dia berdusta atau berdosa, berdosa atau berdusta dibolak-balik, intinya sama aja. Kalau dia menebarkan satu berita, informasi yang berita itu sendiri, dia sendiri nggak jelas yang benarnya itu benar apa enggak sih, tapi sudah dilewer kemana-mana. Dan orang yang pertama kali termasuk yang nebar-nebarkan, memposting dan itu tidak benar, dia bisa kena dosa jariyah. Na'udzubillah min dzalik. Contoh, ada postingan yang memang menurut orang benar, tapi nggak benar nih ternyata. Kita ikut memposting, termasuk ilmu. Menurut penjaga kuburan Syekh Ahmad, iya, Syekh Ahmad Bang, nggak pakai Yusuf, ya kan? Dalam mimpinya siapa yang tidak, itu kan udah balik toh. Wah, akan kena azab, kena susah. Itu waktu pernah kita dengar itu kan. Kita kalau tahu itu, nah, kalau kita naudzubillah min dzalik, kita boleh nebarkan, teringat ini adalah kesesatan, jangan percaya. Itu boleh, berarti kita memberikan nasihat. Tapi kalau kita ikut-ikut nebar saja, hati-hati, kita juga kena dosa jariyah. Nah, akan kena azab rezekinya, semacam-macam. Nah, itu satu contoh. Hatta ya, mungkin saat ini memang yang paling aman kalau berita kematian aja kadang-kadang dipalsu. Rhoma Irama telah meninggal dunia, jebulnya di dalam film. Terus sebetulnya ada yang sama nama tapi di Kalimantan. Ya, jadi ini cara mensikapinya tadi.
Kalau udah tahu jelek, naudzubillah min dzalik, sudah enggak usah ngomong. Kalau berita-berita yang menyesatkan, kalau kita pasti ini sesat, ini tidak benar ini penjelasannya yang benar begini. Karena masalah ilmu nampaknya itu baik, tetapi sekarang ini banyak sekali yang aneh-aneh. Baca sekian kamu akan kaya, akan begini. Lah, itu nampaknya baik, tapi kalau itu tidak benar, apalagi mengataskan nama Nabi, wah itu ngeri lagi. Padahal ancamannya jelas kan, kata Rasulullah, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Efima ma'nahu. Barang siapa yang dia berdusta atas nama Rasul, artinya ini bukan kata Rasul tapi dikatakan ini dari Rasul. Maka siap-siaplah masuk neraka yang sudah dipersiapkan kursinya terbuat dari api neraka. Nah, kemudian kalau memang berita itu kita memungkinkan tabayun itu ngecek, cross check, tanya, Pak Sri bener nggak sih ini? Kok ini ada berita Pak Sri? Ternyata depannya Sri, lahirnya bukan Yanto. Sri Minggat. Ada Sri Minggat. Nah ini kan, wah berarti ini satu contoh. Oh berarti bukan Pak Sri kita. Nah, karena masalahnya gambarnya, fotonya Pak Sri. Lihat kan sekarang banyak kan yang melakukan bukan itu, hanya namanya cari untuk menjatuhkan fitnah orang. Nah, kalau kita lebih aman cross check. Kalau ternyata di cross check, enggak itu bukan saya, selesai. Tapi itu memang kita lakukan kalau nomor HP kita dihacker. Nah, banyak itu yang kena itu. Ada seorang ustadz, ya, ini pengacara Pak. Ya namanya musibah itu. Kirim Pak ini karena ini. Kok dia tuh ngerti? Lah, nomor rekeningnya itu bukan nomor itu. Dia transfer 20 juta atau berapa. Terus ke Ustadz itu, Ustadz sudah sampai belum? Loh apa ya? Loh bukannya Ustadz pinjam? Enggak itu. Loh ini. Kaget ternyata nomornya ini. Tapi nomor rekeningnya memang bukan nomor dia. Dicek si kepolisian, ternyata ya kena modus itu. Kan itu salahnya dia. Langsung percaya kirim. Tapi efeknya si pengacara ini dan keluarganya nggak mau lagi ngaji sama si ustadz itu. Ya ketika gimana ustadz menurut antum, ya sudahlah, qadarullahnya begitu. Cepat pancing, kirim apalah nasihat-nasihat, nggak respon, ya sudah kalau gitu. Berarti memang hanya sampai di situ. Ya kan banyak yang. Nah tapi tadi jaga antisipasinya. Kembali kepada penyakit ain. Penyakit ain itu bisa mengenai siapapun. Jadi kalau kita itu menampakkan kebaikan kita, tapi karena tujuannya riya, sum'ah, sombong, takabur, pamer, pokoknya itu, maka itu kita yang kena penyakit ain. Na'udzubillah min. Orang yang lihat benci, dia yang kena. Makanya tadi kalau yang nggak benar, naudzubillah min dzalik, boleh tambahkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dah, kalau perlu meludah. Tapi kalau itu beritanya itu nggak baik, sudah cukup kita tahu saja. Nggak usah lagi. Nah, saya ingatkan, jangan sekali-kali kita melontarkan hal yang nggak baik ya. Mohon maaf, walaupun canda gurau sama teman, karena itu nanti akan kebiasaan. Masya Allah Pak Slamet ini, walaupun ya nampaknya sekarang ini belum sepuh, dulunya mesti muda. Nah itu betul-betul ya Pak ya. Walaupun nampaknya tidak sepuh, dulunya pasti muda. Ya, baik itu hati-hati, karena kita kalau udah walaupun gurau ya, ini kita melontarkan yang nggak baik, nanti kebiasaan itu. Khawatirnya di saat-saat yang ada forum-forum yang nggak
enggak semua teman kita ini kita ngelontarkan yang enggak apa itu malah menjatuhkan diri kita sendiri. Kan enggak ada manfaatnya. Apa kata Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya berkata yang baik, kalau enggak diam. Kisah menariknya yaitu di zaman Rasulullah